Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Mulki Fahmi Ardiansyah MH, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tafsir yang saya hormati, serta kepada rekan-rekanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online dengan mata kuliah ilmu tafsir dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok C yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Tommy Saputra, yang kedua Muhammad Gifari Arfananda, yang ketiga ada Esmi Sivana Ramadhani, dan yang terakhir ada saya, Diharum Asma Putri. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang metode tafsir maudhu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Yang pertama itu adalah pengertian tafsir. Tafsir merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji Al-Quran secara komprehensif. Tafsir juga merupakan kegiatan ilmiah untuk mengkaji isi dari Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu pengertian maudhu. Kata maudhu dinisbatkan kepada kata Al-Quran yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Dalam bahasa Arab, kata maudhu berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat-buat. Jadi, pengertian tafsir maudhu secara keseluruhan berarti menafsirkan Al-Quran menurut tema atau topik tertentu. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tafsir tematik. Yang selanjutnya yaitu tentang pembagian tafsir maudhu. Mengkaji sebuah surat dengan kajian universal atau tidak parsial yang di dalamnya dikemukakan misi awalnya, lalu misi utamanya, serta kaitan antara satu bagian surat dan bagian lain itu tidak sempurna dan saling melengkapi. Yang selanjutnya yaitu tentang menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang tema yang sama. Semuanya diletakkan di bawah satu judul lalu ditafsirkan dengan metode maudhu. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tafsir maudhu. Kelebihan tafsir maudhu antara lain yang pertama adalah menjawab tantangan zaman, yang kedua adalah praktis dan sistematis, yang ketiga dinamis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang timbul, dan yang terakhir adalah membuat pemahaman jadi utuh. Dan kekurangan dari tafsir maudhu adalah dapat memenggal ayat Al-Quran, dan yang kedua adalah membatasi pemahaman ayat. Yang selanjutnya perbedaan tafsir maudhu dengan tafsir lainnya. Tafsir maudhu dan tafsir tahlili. Mufasir tidak terikat dengan susunan ayat dalam mushaf, tetapi lebih terikat dengan urutan masa turunnya ayat atau kronologi kejadian. Mufasir berbicara tema lain selain tema yang sedang dikaji. Mufasir tidak membahas segala permasalahan yang dikandung oleh satu ayat, tetapi hanya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Yang selanjutnya, mudah untuk menyusun tema-tema Al-Quran yang berdiri sendiri. Sedangkan tafsir tahlili, mufasir terikat dengan susunan ayat sebagaimana tercantum dalam mushaf. Dan yang selanjutnya, mufasir berusaha berbicara menyangkut beberapa tema yang ditemukan dalam satu ayat. Mufasir berusaha menjelaskan segala sesuatu yang ditemukan dalam satu ayat. Dan yang terakhir, sulit ditemukan tema-tema tertentu yang utuh.
Yang selanjutnya adalah tafsir maudhu dan tafsir ijmali. Tafsir maudhu mufasir tidak terikat susunan mushaf, sedangkan tafsir ijmali mufasir terikat susunan mushaf. Selanjutnya, mufasir tidak berbicara tema lain selain yang dikaji, sedangkan di tafsir ijmali mufasir berbicara tema lain selain tema yang dibahas. Selanjutnya, tafsir maudhu dan tafsir muqarron. Tafsir maudhu, mufasir tidak berbicara tema selain yang dikaji, mufasir tidak terikat uraian para mufasir. Sedangkan di tafsir muqarron, mufasir berbicara tema lain selain yang dikaji, mufasir terikat uraian para mufasir. Cara kerja tafsir maudhu menurut Al-Farmawi: menetapkan masalah yang akan dibahas, menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah tersebut, menyusun urutan ayat terpilih sesuai dengan perinci masalah dan atau masa turunnya, sehingga terpisah antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Mempelajari atau memahami korelasi munasahabat masing-masing ayat dengan surah-surah di mana ayat tersebut tercantum, atau setiap ayat berkaitan dengan tema sentral pada suatu surah. Melengkapi bahan-bahan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Menyusun outline pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan hasil studi masa lalu, sehingga tidak diikutkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok masalah. Yang selanjutnya, mempelajari semua ayat yang terpilih secara keseluruhan dan atau mengkompromikan antara yang umum dengan yang khusus, yang mutlak dan yang relatif, dan lain-lain, sehingga kesemuanya bertemu dalam muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran. Yang terakhir, menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Mungkin cukup dari apa yang kami sampaikan. Mungkin apabila ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan kepada kami. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.